Alhamdulillah. Nah, Ustaz mohon kepada Anda semua untuk men-on-kan kameranya sayang. Ya, karena Ustaz Iwan telah hadir di hadapan kita semua. Oke sayang, tolong on kameranya semua. Salah satu adab dalam menuntut ilmu ketika dalam keadaan jaringan gini, nak, tolong hargai gurunya, tolong hargai ustadznya, tolong hargai misnya ketika berbicara lewat komputer gini. Cara menghargainya yaitu menghidupkan kamera sayang. Jadi jangan biarkan gurunya itu ngomong sendiri di depan komputernya atau depan HP-nya. Ini juga salah satu penghalang ilmu itu masuk ke dalam diri kita, nak. Salah satunya tidak pernah menghargai guru-guru kita ketika kita berbicara. Oke, nak. Nah, ini waktunya sudah masuk. Nah, ini Pak Iwan. Iwan, apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah, sehat. Ya, sehat ya, Ustaz. Oke, ini lagi-lagi Ustaz Iwan diminta untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Nah, kepada Ustaz Iwan, dipersilakan dengan segala hormat, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah, anak-anak ustaz sekalian, kita bisa ketemu lagi di kesempatan kali ini. Yang sebelumnya kita udah kemarin udah sempat ketemu juga di hari apa ya? Lupa juga Ustaz. Ingin ke hari apa? Ya, Selasa. Hari Selasa. Enggak, yang sebelumnya hari apa itu? Selasa juga ya? Oh, hari Selasa. Berarti udah seminggu yang lalu ya. Ini Ustadz mohon maaf, tadi nggak bisa pas jam 11 karena Ustadz baru selesai juga ngajar, selesainya jam 11 juga. Jadi masuknya agak terlambat. Waduh. Oke, ini tetangga sebelah bengkel. Jadi agak ribet kayak kalau dia lagi perbaiki motor, ngegas. Jadi mohon maaf kalau agak ribet. Oke, jadi siang ini seperti biasa, Ustadz nggak ada materi secara khusus karena nggak ada diminta. Biasanya kalau Ustadz itu Ustadz tuh kalau misalnya dimintain orang biasanya kan dikasih tema atau disuruh bahas sesuatu gitu. Jadi Ustadz ngerti nih mau bahas apa, alurnya kemana, dan bakalan di lingkup apa aja pembahasannya gitu. Nah di siang ini karena kita tidak dikasih tema secara khusus, Ustadz juga jadi agak bingung nih. Jadi sama seperti minggu lalu, Ustadz cuman bakalan menjawab pertanyaan kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kita jawab pertanyaan aja. Karena kalau misalnya mau bahas materi jadi jam segini juga hari udah siang, Ustadz yakin juga anak-anak Ustadz juga fokusnya udah sangat rendah sekali di jam segini nih. Karena lagi puasa, hari juga hari-hari jam-jam terkantuk. Jadi kita kembali lagi ke tanya jawab aja ke anak-anak Ustadz. Sebelumnya Ustadz mau tanya dulu nih, di semua kelas 7, kelas 8, kelas 9 ada yang khatam Quran belum? Sepanjang 15 Ramadan ini. Atau udah sampai juz berapa sampai sekarang ini progresnya? Yang paling jauh? Juz 10 Ustaz. Juz 10, alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Fatimah juz berapa Fatimah? Udah sampai juz 11. Juz 11. Juz 10, juz 11. Yang lain gimana nih? Siapa lagi? Karin juz berapa sekarang Karin? Kak Karin, ditanya mau Ustaz nak? Juz 9 Ustaz. Juz 9, oke. Seperti biasa kayak kemarin, Ustadz persilakan ke anak-anak Ustadz untuk bertanya apa aja. Terserah mau tentang apa aja boleh, nanti baru kita bahaskan bareng-bareng. Jadi kita biar hitungannya dialog dua arah, jadi jangan searah aja karena hari udah siang dan juga kita online ini susah kalau mau searah. Jadi
kalau dua arah insya Allah kita sama-sama menyimak. Ustadz menyimak apa yang ditanyakan, kalian juga akan menyimak apa yang dijawab. Jadi biar sama-sama mendapatkan manfaatnya. Silakan anak-anak Ustadz. Ya nak, bagian Anda bertanya. Oke, Kak Fatimah. Oke, Kak Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Ustadz, kenapa Nabi Muhammad itu? Kak Fatimah, jaringannya mungkin bermasalah, Kak Fatimah. Iya, trouble kayaknya. Oke, coba ulangi Kak Fatimah. Kenapa Nabi Muhammad itu harus diturunkannya di Mekah? Oke. Terima kasih Fatimah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Kenapa Nabi Muhammad itu harus diturunkan di Mekah? Baik, beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Yang pertama, kenapa Nabi Muhammad itu diturunkan di Mekah? Karena itu adalah wahyu yang sebelum Nabi Muhammad diturunkan itu udah langsung disebutkan kalau sesungguhnya akan ada nabi terakhir yang akan diturunkan. Nah, baik itu wahyu yang diturunkan ketika di zaman Nabi Musa atau wahyu yang diturunkan di zaman Nabi Ibrahim yang akan menyebutkan bakalan ada nabi terakhir yang datang dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Muhammad itu kan dia spesial ya. Dari Nabi Ibrahim kan punya dua anak nih. Yang pertama Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Nabi Ismail itu turunan ke bawah Nabi Ismail itu tidak ada nabi dari turunannya kecuali Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Ishak itu kan turunannya nabinya banyak banget tuh. Nabi Ishak nurunin anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub nurunin namanya Nabi Yusuf. Terus turun ke bawah sampai ke keturunan Nabi Musa sampai ke Nabi Isa. Itu yang pertama, karena memang dasarnya disebutkan bahwa Nabi itu akan datang dari keturunan Nabi Bani Ismail, yang itu udah disebutkan Allah langsung karena wahyu yang pertama. Itu makanya disebutkan kayak di surah Ali Imran itu kan udah disebutkan ya'ti mim ba'dihi ismuhu Ahmad, bahwa sesungguhnya datang dari setelah Nabi Isa itu akan datang seorang nabi, akan datang. Oh ya, sorry, soalnya mati lampu. Jadi ya'ti mim ba'dihi ismuhu Ahmad, datang setelah Nabi Isa itu nabi yang akan menutup yang bernama Nabi Ahmad. Nah, Ahmad ini adalah nabi yang juga sama Nabi Muhammad, nama lain dari Nabi Muhammad. Yang kedua, kenapa diturunkan di kota Makkah? Ini juga supaya menguji orang-orang apakah mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad atau tidak. Karena selama ini yang turun itu kan nabi yang datang dari Bani Israel. Bani Israel ini diuji. Mereka ini ujian kepada mereka ini, apakah mereka mau beriman kepada nabi yang datang kepada mereka tapi bukan dari golongan mereka. Kan Nabi Muhammad ini datangnya dari golongan Bani Ismail, sedangkan Bani Israel ini turunnya dari Bani Ishak, dari Nabi Ishak ke Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nama lain dari Nabi Yakub itu adalah Israel. Nah, Israel itulah yang diturunkan ke bawah sampai sekarang. Nah, itu dia. Jadi menjadi ujian bagi mereka. Mau nggak mereka beriman kepada nabi yang bukan datang dari mereka? Padahal mereka tahu nabi itu nabi terakhir. Itu dia. Yang ketiga, kenapa Nabi Muhammad itu diturunkan di kota Makkah? Karena orang Makkah itu adalah orang yang menggunakan bahasa Arab. Orang Makkah ini adalah orang yang menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab ini adalah sebaik-baik bahasa, termasuk bahasa yang datang dari masa lalu. Jadi termasuk bahasa yang salah satu bahasa yang tua. Dengan bahasa itu dia memiliki kekhasan tersendiri. Bahasanya itu sangat unik. Nah, itulah kenapa diturunkan, agar Nabi Muhammad ini diturunkan ke bangsa Arab dengan bahasa Arab yang kitabnya itu diturunkan juga berbahasa Arab. Kenapa? Agar dia itu terjaga. Itulah kenapa diturunkan ke Nabi Muhammad. Yang keempat, kenapa juga Nabi Muhammad ini diturunkan di kota Makkah ini adalah karena kota Makkah ini
Kenapa diturunkan dia itu? Karena kota Makkah ini kan terletak di antara dua imperium. Jadi dulu itu ada dua kerajaan besar banget. Satu di wilayah barat ada namanya kerajaan Romawi. Nah, kerajaan Romawi itu besar banget. Yang satunya lagi di wilayah timur ada nama kerajaan Imperium Persia. Jadi kota Makkah ini diapit sama dua kerajaan besar. Satu namanya ini kerajaan Romawi, yang satunya lagi kerajaan Persia. Dua. Tapi kota Makkah ini adalah kota yang gak pernah kena jajah. Jadi ada Romawi, ada Persia. Di tengah-tengahnya kota Makkah. Disitulah Nabi Muhammad dilahirkan. Kenapa di situ? Supaya Nabi itu dilahirkan dari bangsa yang tidak pernah terjajah, dengan bahasa terbaik, dengan orang-orang yang memiliki logat fasihnya itu terbaik, sehingga orang ini bisa memahami. Dan itulah kenapa akhirnya Nabi Muhammad itu diturunkan di situ. Jadi ketika Nabi Muhammad itu menyebarkannya, orang-orang pun jadi akhirnya terkagum-kagum, tertakjub-takjub, mengapa bisa ada satu nabi yang bangkit dari peradaban yang tidak pernah dilirik sama orang-orang Romawi, gak pernah ditengok sama orang Persia, tapi bangkit dari situ. Nah, seperti itulah Allah menurunkan Nabi Muhammad itu di kota Makkah, supaya Al-Quran yang diturunkan itu terjaga dengan bahasa Arab, supaya orang juga memahami, mengerti ketika turunnya itu bahwa ini adalah Nabi terakhir, dan juga supaya menjadi ujian bagi orang-orang yang tidak mengimani Al-Quran, tidak mengimani Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu diturunkan di kota Makkah. Nah, inilah kenapa Nabi Muhammad itu diturunkan di kota Makkah sebagai tujuan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa mengambil pelajaran darinya. Kurang lebih seperti itu, Fatimah. Fatimah ngerti tak dengan jawaban Ustaz? Ngerti, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Ya, makasih Fatimah jawaban atas pertanyaannya, Fatimah. Ya, bagi Anda Bang Ali atau siapapun yang ingin bertanya mengenai hal seputaran agama bisa ditanyakan kepada Ustaz Iwana. Oke. Ya, kepada Kak Rena. Permisi Ustaz. Iya. Itu kan ada tuh satu cerita tentang sebuah perang kan Ustaz, yang dimana tentara Nabi Muhammad itu berperang dengan 100.000 tentara Roma, ya kan? Tentara dari Roma kan. Itu namanya apa? Juga saya mau tahu. Kan di perang Badar, ya salah. Di perang Badar kan enggak, bukan itu. Tidak salah, di pengepungan Madinah kan dikatakan bahwa malaikat itu membantu dengan kayak dengan itu menghembuskan angin, sehingga orang-orang Quraisy itu kehilangan tempat berlindungnya, dan juga perlengkapan mereka. Maka apa yang terjadi di perang yang satu itu? Karena nggak salah, karena mereka menang. Terima kasih Alif. Jadi yang pertama Alif, ada beberapa nih. Kalau misalnya kan Nabi itu banyak sekali terjadi peperangan pada masa itu kan. Kalau misalnya seperti Alif sebutkan tadi itu, ada yang namanya perang Badar. Kalau yang diturunkan rasa kantuk itu di perang Badar. Diturunkan rasa kantuk kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad malah. Makanya dulu guru Ustadz itu bilang rasa kantuk itu menjadi salah satu nikmat bagi umat Islam. Jadi ketika di perang Badar itu bantuan kepada Nabi Muhammad itu diturunkan dalam bentuk pertama rasa kantuk, yang kedua hujan, yang ketiganya ini barulah dibantu oleh para malaikat. Dibantu oleh para malaikat di perang Badar ini. Makanya kayak meskipun jumlah Nabi pasukannya itu cuma 300-an orang dengan jumlah 1.000 orang bisa menang, karena itu memang bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang soal masalah yang disebutkan tadi yang disebutkan tadi itu ketika pengepungan kota Madinah. Jadi dahulu itu ketika Nabi Muhammad ini udah hijrah ke kota Madinah, terjadi pengepungan kota Madinah. Jadi kota Madinah dikepung nih. Sama siapa? Orang-orang yang ada orang-orang munafik di kota Madinah yang dipimpin sama yang dipimpin oleh dipimpin oleh Abdullah bin Ubay
Abdullah bin Ubay bin Salul ini, nah dia ini mau meruntuhkan kekuatan umat Islam yang ada di kota Madinah. Jadi mereka nyerang bareng-bareng, tapi mereka itu bersekutu sama orang-orang yang dari kota Makkah yang dulunya itu mengusir Nabi Muhammad. Jadi dia bersekutunya sama siapa? Bersekutunya itu sama rombongan orang Abu Lahab. Jadi mereka itu bersekutu nih sama orang Abu Lahab, bersekutu sama yang lain juga. Nah, ketika mereka menyerang ini, nama perangnya ini perang Ahzab. Jadi diserang dari berbagai tempat, dikepung, kota Madinah ini dikepung. Nah, ini namanya perangnya perang Ahzab. Perang Ahzab ini adalah perang yang ketika itu terjadi kepada yang penyerangannya itu kepada umat Islam di kota Madinah. Itu nama perangnya Alif. Adapun kalau misalnya yang disebutkan ngelawan Romawi itu perangnya beda lagi Alif. Nah, perangnya itu beda lagi. Jadi di perang lawan orang-orang Romawi itu nama perangnya perang Mu'tah. Jadi memang perangnya ini ada beberapa perang, sedangkan Alif yang Alif sebutkan tadi itu adalah perang Ahzab. Dan nanti ketika lawan orang-orang Romawi itu namanya perang Mu'tah, begitu. Gitu Alif. Beda-beda nama perangnya dan juga siapa musuh yang ketika itu dihadapinya. Oke, terima kasih Ali. Maksud saya itu bagaimana Allah memberikan gimana pertanyaannya? Bagaimana Allah memberikan bantuan di perang apa tuh namanya sama Romawi, perang gitu. Perang apa tadi? Ketika ngelawan Romawi. Ya, Allah membantunya dengan gimana? Nah, yang kali ini kalau ngelawan Romawi itu kan dia beda dia nak. Dia ketika ngelawan orang-orang Romawi ini, ketika itu kan umat Islam ini sudah masuk. Salah satu yang masuknya itu adalah Khalid ibn Walid atau yang kita kenal dengan Khalid bin Walid. Nah, ketika masa itu perang ketika melawan orang ini, dia dipimpin sama 3 orang. Yang pertama nama pemimpinnya itu adalah Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Saudara Ali bin Abi Thalib ini pemimpinnya. Terus juga pemimpin kedua namanya Abdullah bin Rawahah. Yang ketiga yang memimpin pasukannya ini namanya Khalid bin Walid. Nah, ketika peperangannya ini itu beda terjadinya. Ketika itu umat Islam itu hampir kalah. Jadi ketika itu umat Islam hampir kalah. Karena apa? Kenapa hampir kalah? Karena ketika itu Ja'far bin Abi Thalib ini meninggal. Setelah Ja'far bin Abi Thalibnya meninggal, yang keduanya juga Abdullah bin Rawahnya meninggal juga nih. Meninggal ketika di dalam peperangan. Nah, ketika meninggal ke dalam peperangan ini, diambil alih sama siapa? Dia ambil alih sama Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid inilah yang memimpin pasukan umat Islam. Ketika itu umat Islamnya harus mundur. Harus mundur balik. Jadi dalam istilah kalau misalnya kita pernah belajar, kalau misalnya orang perang, orang yang menyerang itu lebih diuntungkan sama orang yang harus mundur. Nah, ketika itu Khalid bin Walid ini bisa membawa pasukan umat Islam mundur dengan keadaan selamat. Padahal kondisinya pada saat itu lebih sulit gitu loh. Nah, inilah pada saat itu sempat. Jadi umat Islam ini bisa dikatakan mundur. Memang dia tidak sampai dikatakan kalah, tetapi harus mundur karena pada saat itu pasukan umat Islam ketika itu pemimpinnya meninggal sehingga mereka mundur. Ini yang pertama. Yang kedua nanti di peperangan berikutnya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid lagi. Nah, itu umat Islam mendapatkan kemenangan. Bagaimana mereka mendapatkan kemenangan ketika dipimpin Khalid bin Walid? Khalid bin Walid ini memimpin pasukannya ini dengan membuat strategi. Mereka kan jumlahnya cuma dikit, ngelawan jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak ini dibikin sama Khalid bin Walid itu dengan pasukan yang
mereka ini datang secara berganti-gantian. Jadi datang rombongan yang pertama pasukan nyerang, habis itu dia tiba-tiba serang pertama mundur. Datang lagi pasukan kedua nyerang, habis itu mundur. Jadi seakan-akan pasukan umat Islam ini jumlahnya banyak banget. Karena serangan mereka nggak habis-habis. Padahal mereka itu nyerang mundur, datang lagi pasukan baru, nyerang mundur. Jadi sampai ketakutan orang-orang Romawi pada saat itu sampai mereka kocar-kacir, akhirnya mereka kalah lulu lantak pada saat itu. Meskipun jumlah mereka banyak. Sampai dikatakan jumlah mereka itu sampai 200.000 orang gitu. Nah, seperti itu kurang lebih Alif bagaimana Allah memenangkan umat Islam ketika melawan orang-orang Romawi. Gitu ya Alif ya. Oke, selesai namanya Ustaz. Ya, oke. Sekarang Kak Raina lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Ya. Misalnya kita habis wudhu Ustaz, habis itu kita pakai lotion, itu wudhunya batal atau tetap sah? Oke, jadi Raina ini pakai body lotion gitu ya. Terus apakah wudhunya itu batal atau tetap sah? Tergantung nih. Jadi lotionnya ini dipakai sesudah atau sebelum wudhu? Sesudah Ustaz. Kalau sesudah dia nggak batal. Selagi lotionnya ini memang lotion yang bagus. Maksudnya lotionnya ini lotion yang nggak mengandung sesuatu. Maksudnya nggak mengandung tuh tidak di situ dia lotionnya itu halal, tidak mengandung alkohol. Nah, kalau misalnya lotionnya ini aman, kalau misalnya kita udah wudhu, itu insya Allah tidak membatalkan wudhu. Kalau misalnya udah wudhu duluan nih, gitu. Gitu Raina. Terima kasih Ustaz atas jawabannya Ustaz. Oke, makasih Raina. Ustaz Iwan, saya boleh bertanya, Ustaz? Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kenapa sih, Ustaz, umat-umat dahulu itu Allah mudah menurunkan azab kepada mereka? Sementara umat kita sekarang ini sudah dilakukan semua kesalahan umat dulu sama kita sekarang. Tapi kenapa Allah tidak menghancurkan seperti umat-umat dahulu? Ustaz? Nah, itu dia. Kenapa? Kenapa? Apakah ini tabungan atau gimana nih, Ustaz? Nah, Tabungan azab maksudnya. oke. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang pertama, bedanya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi terdahulu, karena kata Nabi Muhammad dalam hadisnya itu, setiap nabi Allah berikan doa. Satu doa khusus, yang mana doa itu tidak akan Allah tolak. Dan doa ini memang setiap nabi mendapatkan jatahnya masing-masing. Nah, dan setiap nabi itu telah menggunakan doanya. Tetapi Nabi Muhammad mengatakan, dan aku menyimpan doa ini khusus nanti ketika untuk umatku di yaumil akhir. Ini karena cintanya Nabi Muhammad kepada kita umat Islam. Jadi Nabi Muhammad itu dapat satu kesempatan nih. Biasanya kan kalau kayak yang di iklan-iklan kan 3 kesempatan ya. Nah, ini satu kesempatan doa, yang doa itu apapun dia, meskipun doa Nabi itu makbul, tapi ada satu doa khusus yang Allah tidak akan menolak doanya. Maka pada saat itu Nabi Muhammad diberikan kesempatan dan nabi-nabi lain diberikan juga. Tapi Nabi Muhammad ini menyimpan. Apa fungsinya itu? Agar nanti ketika di yaumil akhir, Nabi Muhammad itu menyimpan doanya untuk menyelamatkan hamba-hambanya, menyelamatkan umat Nabi Muhammad ketika nanti mau melewati sirat. Kan kita nanti akan melewati siratul mustaqim ya. Ketika kita umat Nabi Muhammad ini ingin melewati siratul mustaqim, Nabi Muhammad itu nanti akan berdoa kepada kita. Itulah doa yang disimpan sama Nabi Muhammad. Apa doa yang disimpan sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu ketika ngelewat, umat-umat Nabi Muhammad pada saat itu, kan dosa-dosa kita ini kan umat akhir zaman kan banyak banget ya. Kita ini dosanya rata-rata triple semua soalnya kan. Nah, ketika itulah Nabi Muhammad itu berdoa. Apa doanya kepada saat itu? Nabi Muhammad akan berdoa kepada setiap umatnya itu ketika lewat hamba umat Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad mendoakan, Robbi salim salim. Apa doanya itu? Nabi Muhammad akan mendoakan setiap hamba umatnya itu, dia akan mendoakan, ya Allah selamatkan dia, selamatkan dia. Jadi Nabi Muhammad itu menyimpan doanya untuk menyelamatkan semua umatnya nanti di yaumil akhir, yang mana umatnya itu termasuk umat Nabi Muhammad ketika mau melewati itu. Sedangkan umat-umat terdahulu itu
para nabinya itu menyebutkan doanya itu, salah satu yang paling sering mereka itu ketika mereka itu menggunakan doanya itu adalah mereka itu menimpakan azab kepada umat pada saat itu. Jadi misalnya seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan berdoa begitu. Ketika Nabi Nuh itu berdoa mengatakan, "Ya Allah, aku telah berdakwah kepada mereka pagi dan malam, siang dan malam, tetapi mereka itu tidak mau mendengarkan doaku." Maka pada saat itu Allah turunkan azab. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa umat-umat sekarang ini udah kayak gini juga tingkah lakunya, masih belum juga Allah turunkan? Karena Allah disebutkan di surat di surat Al-Anfal itu Allah sebutkan wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Allah itu tidak akan menurunkan azab kepada umat itu sedangkan Nabi Muhammad berada di antara mereka. Jadi saking begitulah cinta Nabi Muhammad itu, Allah itu menahan azab tersebut karena Nabi Muhammad ada di antara mereka. Yang kedua adalah wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah itu tidak akan mengazab suatu kaum sedangkan di antara mereka itu masih ada yang beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi azabnya itu memang Allah tunda, Allah tahan. Kenapa? Karena di antara kita masih ada para ulama, masih ada orang-orang soleh yang senantiasa berdiri di tengah malam meminta ampun kepada Allah. Dan mereka meminta ampun itu bukan untuk mereka sendiri. Mereka minta ampun kepada seluruh umat Islam. Mereka mohonkan ampun kepada seluruh umat manusia. Mereka mohonkan ampun, mohonkan hidayah kepada umat Islam. Nah, itulah sebabnya mengapa Allah itu menahan azabnya itu. Menahan azab yang seperti umat terdahulu. Kalau umat terdahulu sekali diturunkan azab, itu kan azabnya itu langsung menghilangkan satu negeri. Jadi nggak nanggung-nanggung, satu negeri hilang. Nabi Nuh ketika diturunkan air bah itu bukan satu negeri, bayangkan itu. Hilang langsung semuanya. Ketika diturunkan kepada kaum Lut, azab hilang semua mereka. Sedangkan ketika kita diturunkan, andaikan Allah menurunkan bencana kepada kita, menurunkan musibah kepada kita. Bencana musibah itu memang iya sebagiannya sebagai azab, tapi sebagiannya itu sebagai ujian bagi orang beriman dan sebagai peringatan bagi kita. Bukan menghilangkan satu negeri. Kita kan ngelihat sampai hari ini meskipun datang ujian kepada kita, datang musibah, datang bencana dalam berbagai bentuk, tapi Allah tidak menghilangkan semuanya, tidak menenggelamkan semuanya, tidak mematikan semuanya. Kenapa? Karena memang seperti itu. Masih ada di antara kita orang-orang yang beristighfar kepada Allah, masih ada orang-orang yang bangun sujud di tengah malam tahajud kepada Allah. Itulah mengapa Allah masih mempertahankannya. Karena ada umat-umat yang masih beristighfar. Itulah perbedaan umat kita ini dengan umat Nabi Muhammad, dengan umat-umat selain umat Nabi Muhammad di masa-masa lalu. Kurang lebih seperti itu, Ustaz Ardi. Oke, terima kasih Ustaz jawabannya. Oke, kepada Anda ataupun kepada Miss atau guru-guru boleh bertanya mengenai seputaran agama kepada Ustaz Iwana. Ya, kepada Nanda yang ingin bertanya, persilakan. Masya Allah, Kak Kaila lagi ya. Kak Kaila, yang mau bertanya enggak? Silakan. Waalaikumsalam. Mana ya, Ustaz? Kalau misalnya kita lagi sholat di masjid gitu, terus kan otomatis kayak bawa hand sanitizer gitu, terus udah wudhu juga kan, Ustaz? Itu membatalkan wudhu atau enggak? Karena kan hand sanitizer itu pakai alkohol. Sorry, yang tadi bawa sajadah terus gimana, Nak? Yang terakhirnya Ustaz ketinggalan? Ke masjid, terus kayak saya kan ngebawa hand sanitizer gitu, Ustaz. Oh ya. Terus sebelum masuk masjid juga kita udah wudhu, terus sebelum masuknya pakai hand sanitizer. Itu membatalkan wudhu atau enggak, Ustaz? Karena kan hand sanitizer ada alkoholnya. Oke. Apakah dia batalin wudhu atau enggak ketika misalnya kita keluar? Makanya bagusnya memang kalau pakai hand sanitizer-nya itu ketika keluar dari masjid. Jadi kita pergi udah cuci tangannya itu pakai apa? Pakai sabun. Meskipun hand sanitizer yang ada di masjid itu udah aman. Dan kita misalnya memang ada yang mengatakan hand sanitizer itu dia tidak membatalkan wudhu gitu.
Tapi baiknya itu supaya kita nggak was-was ataupun ragu, baiknya memang cuci tangan awal itu pakai ini dulu nak, pakai sabun. Nah setelah keluar dari masjidnya baru pakai hand sanitizer. Jadi kita dari rumah atau di masjid, biasanya di masjid sekarang udah nyediain sabun kok. Jadi kita cuci tangannya pakai sabun dulu. Nah keluarnya kalau pakai hand sanitizer silahkan gitu. Itu lebih bagus kayak gitu Kaila. Supaya kan apa? Supaya menghilangkan was-was. Sekalipun memang ada pendapat yang mengatakan hand sanitizer ataupun alkohol hand sanitizer itu tidak membatalkan wudhu, karena alkohol mereka itu bukan alkohol dari hewani, tapi alkoholnya itu alkohol nabati yang tidak menyebabkan batalnya wudhu. Tapi lebih baik memang bagusnya pakai yang ini dulu, pakai apa namanya tadi, pakai sabun, baru keluarnya pakai hand sanitizer. Itu jauh lebih baik gitu, supaya kita juga nggak was-was, nggak terjadi apa namanya, hati kita nggak was-was gitu. Gitu Kaila. Oke, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Oke. Oke sayang, ada yang mau bertanya lagi nak? Ayo tanya nak. Oke Kak Nafla ya. Oke, coba Ustadz mau kepada Miss Mia dulu ya Kak. Bentar ya Kak. Habis Miss Mia baru Kak Nafla. Kepada Miss Mia. Silakan Miss. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau nanya, apa hukumnya sholat pakai masker? Karena di masjid yang di dekat sekolah ini kan sholat tarawih sama sholat isyanya dan itu pakai masker. Sedangkan ada yang bilang itu nggak sah. Jadi sebenarnya gimana Ustaz? Ustaz. Ustaz. Hukum menggunakan masker ketika sholat. Jadi sekarang ini penggunaan masker itu terhitung penggunaannya karena darurat. Nah, karena kalau di dalam Islam itu disebutkan ad-darurah tuhbihul mazurah, segala sesuatu kondisi darurat membolehkan yang awalnya tidak boleh. Memang ada pendapat, terutama kita dilarang menutup wajah ketika sholat. Nah, dilarang menutup wajah ketika sholat. Namun karena kondisinya ini darurat, dalam hal ini memang lagi ada pandemi, maka ini diperbolehkan. Karena penggunaan maskernya itu karena pandemi, bukan karena penggunaan masker yang pengen kita pakai karena kita pengen sholat. Tapi kita menggunakan masker karena itu protokol yang sedang dalam kondisi pandemi. Nah ini dua hal berbeda. Kalau misalnya kita dalam kondisi normal, ya memang kita dilarang atau bahkan bisa dibilang makruh menggunakan masker itu. Sampai sebagian mengatakan melarang begitu. Tapi sedangkan dalam kondisi pandemi itu memang malah diharuskan gitu. Karena yang namanya itu kita tidak boleh la dororo wala diror gitu, nggak boleh memudaratkan orang lain dan tidak boleh memudaratkan diri sendiri. Penggunaan kita kalau kita membuka masker bisa jadi membuat orang sebelah kita was-was dan juga bisa jadi malah menjadi mudarat bagi orang banyak, entah mungkin barangkali entah bagi diri kita sendiri bahkan kan, karena kita tidak tahu kan orang di sekitar kita mungkin barangkali dia OTG dan lain sebagainya. Maka itu diperbolehkan dalam kondisi kita seperti ini, lagi pandemi seperti ini. Bahkan malah harusnya kalau masjidnya itu membuat protokol wajib, maka kita harus mematuhinya gitu. Oke, baik Ustaz, jazakallah. Terima kasih ya Ustaz Timan. Nah, oke Kak Nafla, panel kameranya sayang. Dan silakan mau bertanya. Kak Nafla. Ustaz, kalau misalkan sahur itu ada hukumnya atau enggak? Kayak misalnya enggak sahur itu enggak sah atau gimana. Terus juga ada yang bilang sahur itu harus 30 menit sebelum azan subuh gitu. Itu gimana, Ustaz? Oke, Nafla, thank you Nafla. Hukum sahur itu sunnah bukan wajib ya. Hukum bersahur di waktu sahur itu sunnah bukan wajib, tapi itu memang ditekankan, maka dia termasuk sunnah muakkad yang kita ini ditekankan sekali menggunakannya. Kenapa? Yang pertama ya supaya kita kuat berpuasa, biar seharian gak lemes-lemes gak jelas gitu kan, biar kita tetap fit. Yang kedua karena dia waktu sahur itu penuh keberkahan. Karena penuh keberkahan, ketika kita menggunakan waktu sahur itu, maka dia makan kita itu terhitung sebagai mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala karena kita sedang melaksanakan sunnah Nabi. Yang ketiga, supaya juga kita ini tidak membedakan. Maksudnya membedakan apa?
perbedaan puasa kita dengan umat-umat terdahulu. Karena puasa ini kan udah datang dari zaman dulu ya. Maka perintah puasa itu kan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman hendaklah kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi puasa kita ini bukan kita doang yang puasa, orang dari zaman dulu juga udah puasa. Cuman apa yang membedakan puasa kita umat Islam dengan orang dulu? Perbedaannya itu terletak di sahur. Umat Islam itu perbedaannya puasanya dengan orang dulu itu di sahur gitu. Kalau orang dulu ada berbuka tapi tidak ada sahur. Umat Islam itu perbedaannya di mana? Sahurnya itu. Jadi sahur itu tujuannya juga fungsinya selain karena keberkahan supaya membedakan puasa kita dengan puasa umat-umat Nabi terdahulu. Yang kedua, pertanyaan tadi itu soal puasa 10 menit. Itu nama itu imsak. Nah, kan biasanya kan kita lihat imsak 10 menit sebelum azan. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita berhati-hati. Berhati-hati. Kalau di zaman dulu itu imsak Nabi itu mereka tidak pakai wiu kayak kita sekarang. Kalau kita kan pakai wiu pakai wiu-nya RRI Pro 2 ya. Biasanya kan RRI Pro 2 tuh biasanya itu tanda udah masuk imsak gitu. Kalau zaman dulu Nabi kasih imsaknya itu beda. Imsaknya itu dengan bacaan 50 ayat. Seukuran orang baca 50 ayat. Nah, seukuran orang baca 50 ayat itu kira-kira berapa menit? Dikirakan sama ulama kita di sini sekitar 10 menit. Itu gunanya apa? Supaya kita nggak tiba-tiba lagi makan, nasi lagi di mulut kita, tiba-tiba azan. Lagi mulut, kunyang jeb, rupanya lagi banyak nih. Mulut kita lagi penuh, rupanya azan. Entar kan kebingungan. Nah, itu tandanya imsak itu supaya kita berhati-hati. Nah, itu dia fungsinya. Apakah masih boleh makan kalau udah bunyi wiu itu? Boleh, tapi disegerakan. Kira-kira lah, misalnya kita tuntaskan makanan kita dalam 5 menit, makan dan minum kita tuntaskan dalam 5 menit. Sisanya kita udah santai aja. Kurang lebih gitu Nafla fungsi imsak itu. Boleh makan tapi usahakan segera. Kalau bisa dalam 5 menit selesai, bagus. Biar kita nggak tergesa-gesa ataupun nggak biar lagi azan kita lagi makan gitu. Itu ya Nafla ya. Ya, makasih Ustaz. Nah, kita buka satu pertanyaan lagi nak sebagai penutup kajian kita siang hari ini. Ada yang mau bertanya lagi satu orang nak? Ya, ada yang ingin bertanya seputaran tentang Ramadan atau masalah ibadah lainnya? Miss Dina, Miss Ilma, Miss Indah, ada yang mau bertanya, Miss? Miss Ilma mungkin mau bertanya tentang hal yang kemarin, Miss. Enggak, Miss. Ustaz, saya mau bertanya lagi nih, Ustaz, masalah tentang zakat, Ustaz. Ya. Mana sih, Ustaz, yang lebih baik, Ustaz? Kita menyalurkan sendiri zakat fitrah ya, Ustaz. Zakat fitrah itu kita salurkan sendiri atau melalui amil zakat, Ustaz. Atau ada badan zakat yang biasanya di kayak di CTP gitu kan ada badan amil zakat gitu, atau di kota-kota biasanya ada sendiri, Ustaz. Jadi mana yang lebih baik, Ustaz? Oke, baik. Bismillah. Zakat itu asalnya, secara asal ya, zakat itu disalurkan kepada amil. Disalurkan kepada amil. Dari zaman Nabi itu disalurkan kepada amil. Karena apa? Karena amil itu kan mendapatkan bagian zakat ya. Maka kan ayatnya juga kan dia masuk ke dalam 8 asnaf. Jadi dia dapat dari zakat itu. Jadi sebenarnya lebih baik ke amil. Kenapa alasannya lebih baik ke amil? Yang pertama supaya dia tidak menumpuk di satu orang. Sering kejadian kita ketemu fakir atau miskin nih. Misal ada orang fakir miskin, diberikan sama orang zakat mal, baik zakat mal, terserah lah mau zakat mal, zakat profesi, zakat fitrah. Orang ngasih ke satu, misalnya kita ketemu ada nenek-nenek, kita anggaplah dia fakir miskin. Nah, karena orang nengok nenek ini susah banget, orang-orang kaya sekitarnya ngasih semua ke nenek ini. Jadi pembagian tidak merata. Sering kejadian seperti itu. Ada satu orang yang mendapatkan jatahnya dari orang kaya yang satu ini, dapat dia zakat malnya 500.000. Datang orang kaya satu ini ngasih lagi 1 juta zakat malnya. Jadi numpuk di sini. Sedangkan orang miskin yang di sana masih teriak-teriak ketika lebaran dia nggak dapat apa-apa.
Karena apa? Karena pembagiannya tidak melalui amil zakat. Kalau dari amil zakat, insya Allah dia udah ada data dan mereka akan membagikannya secara rata. Misal nih, mereka dapat zakat mal tahun ini dari semua orang kaya di lingkungan itu misalnya dapat 20 juta. Jumlah orang miskinnya sekitar 20 orang. Nanti mereka akan membagikannya itu tidak bagi rata sejuta, tetapi sesuai kebutuhan. Ada orang miskin punya anak 5, dibagi 1.500.000. Ada orang miskin tapi baru suami istri, dibagi 500.000. Jadi pembagiannya lebih adil. Jadi kan pembagian itu diharapkan kan adil, bukan merata tapi adil. Adil itu kan sesuai porsi ya. Itu yang dimaksud adil. Adil kan sesuai porsi. Ada orang yang punya anak tentu dia dilebihkan. Ada orang yang belum punya anak atau anak satu sekian. Begitu juga dengan zakat fitrah. Tapi nih, kalau kita mau nyalurkannya ke amil, baiknya itu memang salurkanlah ke amil yang paham. Jangan sampai kita nyalurkannya, yang sering kejadian kita mau nyalurkan ke misalnya ke amil masjid. Masjid bikin pengumpul zakat. Nah ini yang kadang jadi masalah. Mereka ini bisa nggak mereka terhitung amil? Itu yang jadi pertanyaan paling mendasar. Karena amil itu wajib mereka itu full. Seharian itu kerja untuk amil. Itu baru mulai mereka dikatakan amil dan mengambil bagian dari itu. Sedangkan kalau dari masjid itu memang benar-benar ketua masjidnya atau ketua panitianya itu harus benar-benar memahami. Jangan sampai mereka kadang-kadang bisa mereka ini dimasukkannya sebagai amil zakat, dimasukkannya pula lagi sebagai fisabilillah dan lain sebagainya. Nah ini habis untuk pengurus masjid, padahal pengurus masjidnya itu orang kaya. Ini nggak layak, nggak pantas. Makanya memang pengurus masjid harus paham gitu. Kalau mereka mau, sebagusnya mereka itu jadi penyalur zakat. Uangnya itu diambil bukan dari uang zakat, tapi diambil dari operasional masjid. Jadi bayarlah orang-orang yang mengerjakan keliling-keliling ini untuk membagikannya ini dari operasional masjid. Jangan dari ambil zakat. Karena kalau dari ambil zakat habis untuk mereka, malah orang fakir miskin yang enggak dapat. Itu dia bagusnya. Atau kalau mau yang enaknya lagi, ya langsung ke memang ambil zakat yang udah ditunjuk sama pemerintah. Dalam hal ini yang ditunjuk dalam pemerintah yang dilindungi sama undang-undang sesuai undang-undang zakat. Karena undang-undang zakat di Indonesia udah ada. Ya dalam hal ini Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, atau seperti rumah zakat, dompet duafa. Nah mereka ini sah disebut amil zakat karena memang mereka kerjanya itu full untuk ngutip zakat, jemput zakat ke rumah, ngambil zakat ke rumah, ngantarkan zakatnya kepada yang berhak. Ini mereka sah disebut amil zakat dan mendapatkan bagian dari zakat itu karena mereka memang dasarnya amil. Seperti itu. Kalau memang mau lebih aman lagi, langsung ke situ. Atau kalau memang dasarnya pengurus masjid kita ngerti, paham, ya udah langsung. Tapi kalau zakat fitrah baiknya memang ke lingkungan, maksudnya ke lingkungan, ke masjid aja. Kalau zakat fitrah yang kalau mau kita kasih beras dan lain sebagainya ke lingkungan. Adapun zakat mal kita ataupun zakat profesi, zakat penghasilan kita, itulah mungkin menurut kami lebih baik diarahkan ke rumah zakat. Tapi dengan catatan kasih tahu nih. Jadi kan biasanya itu kalau kita datang ke rumah zakat atau dompet duafa, serahkan uangnya. Ini